Om Swastiastu, selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini bertemu lagi dalam pembelajaran muatan IPA di tema 2, yaitu adapun materi pembelajaran hari ini yang kita akan pelajari bersama adalah tentang cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Adapun tujuan pembelajaran pada materi hari ini yang pertama yaitu anak-anak mampu mendeskripsikan cara hewan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Kemudian yang kedua yaitu anak-anak dapat menjelaskan fungsi tumbuhan dan hewan bagi manusia dan lingkungannya. Ya, adaptasi merupakan cara makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Nah, sesuai dengan yang Pak Guru tadi bilang bahwa hari ini kita akan pelajari mengenai adaptasi pada hewan terhadap lingkungannya. Nah, tujuan adaptasi pada hewan ya, yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup ya. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengatasi kondisi lingkungan tempat hewan tersebut. Kemudian yang ketiga untuk melindungi diri dari pemangsanya. Ya. Kemudian anak-anak, adaptasi ini dikelompokkan menjadi 3 jenis, baik itu pada tumbuhan maupun pada hewan. Ya, yang pertama ada namanya adaptasi morfologi. Nah, adaptasi morfologi ini merupakan penyesuaian bentuk tubuh dan struktur tubuh luar makhluk hidup atau alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Ya, ini ada contohnya sudah berupa paruh, kemudian kaki ya. Kemudian yang kedua, adaptasi fisiologi. Nah, ini merupakan jenis adaptasi pada tumbuhan dan hewan, yaitu fungsi penyesuaian fungsi alat tubuh ya pada bagian dalam ya terhadap lingkungannya. Kemudian yang ketiga, adaptasi tingkah laku, yaitu penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya yang dilakukan dalam bentuk tingkah laku ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini kita lanjutkan yang pertama, adaptasi hewan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ini meliputi ya ada perbedaan struktur gigi, bentuk paruh dan kaki pada burung, kemudian bentuk mulut pada serangga. Nah, ini merupakan contoh-contoh adaptasi morfologi ya, karena semua ini dilakukan yaitu perubahan yang terjadi meliputi bentuk tubuh hewan ya. Kita mulai dari struktur gigi. Nah, struktur gigi pada hewan ya, yang pertama memiliki gigi taring yang tajam, yaitu umumnya pada hewan karnivora seperti contohnya buaya, harimau, dan ikan hiu. Kemudian yang kedua, gigi seri dan geraham. Ya, ini pada hewan herbivora seperti sapi, kuda, dan kambing, tentunya untuk mengunyah rumput atau mengunyah tumbuhan ya. Kemudian yang ketiga yaitu gigi seri, taring dan geraham. Nah, ini dimiliki oleh hewan omnivora. Contohnya ada tikus dan kera. Nah, itu penyesuaian pada hewan pada struktur gigi. Kemudian kita lanjut yaitu bentuk paruh dan kaki pada burung. Ya, yang kita akan pelajari bersama ya. Kita mulai dari yang pertama ya, yaitu burung elang. Nah, burung elang ini kalau kita mulai dari bentuk paruh runcing dan tajam ya, untuk memakan daging atau mengoyak mangsanya.
Kemudian kakinya kita lihat ini kaki kokoh dan tajam untuk menyengkram mangsa ya. Itu anak-anak. Kemudian kita lanjut yang kedua ada ayam. Nah, ayam paruh untuk memakan segala seperti ini. Kemudian kita lihat kakinya, kaki untuk berjalan di tanah, 3 jari menghadap ke depan, 1 ke belakang, yang biasanya digunakan untuk mengais makanannya ya. Kemudian selanjutnya yaitu burung pelikan. Nah, burung pelikan di sini kita lihat dari paruhnya, paruh panjang berkantong untuk menangkap ikan. Kemudian kita lihat kakinya, lihat gambarnya yaitu kaki berselaput untuk berjalan dan berenang ya. Kemudian selanjutnya burung pipit. Ya, burung pipit burung gereja juga ya. Paruh pendek dan tebal untuk memakan biji-bijian. Sedangkan kaki, nah jenis atau modelnya seperti ini untuk bertengger di pohon ya. Kemudian selanjutnya ini ada burung apa namanya? Iya, benar sekali. Burung kolibri ya anak. Kita lihat paruhnya memiliki paruh kecil dan memanjang untuk menghisap nektar pada bunga. Kemudian kaki ya untuk bertengger di pohon. Kemudian selanjutnya ada bebek. Bebek kita lihat paruhnya, paruh bersudu untuk mencari makanan di lumpur dan kaki berselaput untuk berjalan dan berenang ya. Itu. Kemudian ya selanjutnya kita lihat serangga. Oke. Ya, penyesuaian bentuk tubuh yaitu khususnya bentuk mulut pada serangga ya. Yaitu yang pertama kita lihat dari belalang ini memiliki tipe mulut penggigit. Kemudian ada kupu-kupu tipe mulut penghisap ya. Kemudian ada lalat tipe mulut penjilat dan yang terakhir yaitu nyamuk memiliki tipe mulut penusuk dan penghisap. Nah, itu tadi penyesuaian hewan ya. Adaptasi morfologi atau bentuk tubuhnya ya. Itu yang berbeda-beda disesuaikan dengan makanannya ya. Kemudian juga tempat hidupnya ya. Misalnya kalau di lumpur ya kakinya berselaput dan lain sebagainya untuk bertengger dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan mempelajari yaitu mengenai cara hewan beradaptasi pada kondisi lingkungan tertentu. Nah, ini ada yang fisiologi, ada yang tingkah laku. Kita mulai dari yang pertama yaitu unta dulu ya. Ya, kita lihat ya ada unta. Nah, ini gambar unta. Hewan unta ini memiliki punuk untuk menyimpan lemak, cadangan lemak. Bentuk kakinya lembut ya, memudahkan berjalan di atas tanah berpasir ya. Kemudian selanjutnya ada beruang kutub. Nah, beruang kutub ini memiliki rambut putih sebagai kamuflase agar tidak mudah terlihat oleh pemburu dan lapisan lemak untuk bertahan di suhu dingin. Di samping juga melakukan hibernasi ya pada beruang. Kemudian selanjutnya kita lihat ada ini ya, kelelawar dan burung hantu. Nah, kelelawar sendiri ini memiliki kemampuan ekolokasi yaitu mendeteksi benda di depannya menggunakan pantulan bunyinya. Walaupun terbang pada malam hari ya, walaupun ditutup matanya, tapi burung hantu tidak akan menabrak dinding ya. Kelelawar maksudnya ya. Kemudian burung hantu memiliki penglihatan dan pendengaran yang tajam serta dapat memutar kepalanya sampai 180 derajat anak-anak ya. Kemudian lanjut lumba-lumba ya dan paus. Nah, ini termasuk mamalia bernapas dengan paru-paru sehingga muncul ke permukaan laut secara periodik untuk bernapas menghirup oksigen ya. Itu anak-anak.
Oke, selanjutnya ya, yaitu kita akan lanjutkan. Ya, ini dia. Adaptasi untuk melindungi diri dari pemangsa, ya. Melindungi diri dari pemangsanya. Ya, ini juga ada yang adaptasi fisiologi, ada yang tingkah laku. Ya, kalau kita mulai ya dari yang pertama, yaitu ada cicak dan tokek. Ya, ini dia cicak. Iya, cicak dan tokek ini memiliki kemampuan memutuskan ekornya untuk mengelabui musuhnya yang dikenal dengan autotomi. Nah, ini karena tingkah laku, berarti adaptasinya adalah adaptasi tingkah laku. Ya, itu cicak dan tokek. Kemudian selanjutnya kita pilih mana? Kita pilih bunglon. Dan ya, ini gambar bunglon. Ya, lihat. Ya, dia perhatikan anak gambarnya. Nah, ini bisa dia berubah warna. Oh, kemudian berwarna biru, hijau, kemudian merah. Ya, perhatikan ini ya. Tuh, kemudian kemampuan bunglon ini yang mampu mengubah warna kulitnya menyerupai tempat yang dihinggapi disebut dengan mimikri. Iya, kemampuan mimikri ya, tingkah laku. Kemudian walang sangit. Walang sangit dapat mengeluarkan bau yang menyengat untuk melindungi diri dari pemangsa, sehingga pemangsanya tidak mau mendekati walang sangit tersebut. Itu sudah bunglon, walang sangit. Kemudian lanjut yaitu terenggiling dan kaki seribu. Terenggiling, mana gambarnya? Ya, ini dia anak-anak, gambar terenggiling. Apa penyesuaian dirinya? Yaitu mampu mengulungkan tubuhnya jika terancam landak seperti ini, yaitu memiliki rambut seperti duri untuk menakuti musuhnya. Ya. Kemudian kita kembali lihat cumi-cumi dan ikan buntal. Nah, cumi-cumi dan ikan buntal sendiri, ya ini kita lihat cumi-cumi seperti ini gambarnya. Kemampuannya adalah menyemprotkan cairan berwarna hitam seperti tinta, ya, yang mengandung racun sehingga mampu menakuti musuhnya. Kemudian ikan buntal, yaitu kemampuannya memiliki kemampuan mengembungkan tubuh untuk melindungi diri. Iya, pada saat ikan ini mau dimakan oleh pemangsanya, ya. Itu anak-anak. Baik, kita lanjutkan yaitu selanjutnya manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia dan lingkungannya. Nah, tumbuhan dan hewan tentunya banyak sekali manfaatnya bagi manusia dan lingkungannya. Ya, Pak Guru akan singgung sedikit. Yang pertama, manfaat tumbuhan. Yang pertama, lidah buaya berfungsi menyerap polusi udara di sekitarnya dan dagingnya dapat dimanfaatkan untuk menyembuhkan luka luar. Kemudian yang kedua, tumbuhan bakau berfungsi mencegah abrasi dan tempat hidup hewan laut. Kemudian yang ketiga, cendana. Ini berfungsi untuk pembuatan parfum dan aromaterapi. Kemudian yang keempat, tanaman jarak. Ini buahnya dapat dibuat sebagai bahan bakar biodiesel, ya, pengganti bahan bakar apa? Betul sekali, solar, ya. Kemudian selanjutnya, manfaat hewan. Nah, Pak Guru singgung 6 hewan ya. Yang pertama, cacing tanah. Ini untuk membuat tanah menjadi subur. Kemudian yang kedua, yaitu domba ya. Yaitu rambutnya dimanfaatkan untuk bahan pembuatan kain wol. Kemudian yang ketiga, hiu. Yaitu sirip dan dagingnya untuk makanan. Sedangkan minyak hati hiu dapat digunakan untuk mencegah penyakit kanker anak-anak. Kemudian yang keempat ada ular. Kulitnya untuk bahan baku tas, dompet, dan sabuk. Serta ini empedunya anak-anak bisa juga dimanfaatkan sebagai obat. Kemudian hewan yang kelima, ayam. Yaitu daging dan telurnya
untuk makanan, sedangkan bulunya untuk pembuatan komoceng, ko pada permainan bulu tangkis, ya, dan sebagainya. Bahkan sampai kotorannya pun bisa dimanfaatkan untuk pupuk, ya. Kemudian hewan yang keenam, ya, harimau, yaitu kulitnya untuk bahan tas dan sepatu, sedangkan taringnya untuk koleksi. Nah, anak-anak, tumbuhan dan hewan ini tentunya karena banyak manfaatnya, maka perlu kita lestarikan baik secara in situ maupun secara ex situ. Nah, kemudian kalau tidak kita lestarikan tentunya akan menyebabkan kepunahan bagi tumbuhan atau hewan yang terkategori langka atau yang dapat menyebabkan kelangkaan karena seringnya diburu, kemudian pengobatan sembarangan, ya, kemudian dipelihara walaupun tidak diperbolehkan memelihara dan lain sebagainya. Sehingga dengan kata lain, agar tumbuhan dan hewan mampu bermanfaat terus bagi manusia dan lingkungan, kita tugasnya adalah menjaga dan merawat kelestarian tumbuhan dan hewan tersebut. Ya, baik anak-anak, itu materi kita hari ini tentang cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia dan lingkungan. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, baiklah anak-anakku yang cerdas, demikian tadi Pak Guru sudah menjelaskan cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar dari rumah, jaga kesehatan. Pak Guru tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.